Halo semuanya dan selamat datang kembali di Bedah Kasus kita. Kali ini kita nggak cuma bakal ngomongin gosip selebriti biasa ya. Kita mau coba bongkar dari kacamata sosiologi dan psikologi apa yang sebenarnya terjadi di balik budaya internet kita. Bayangin, gimana rasanya kalau ruang paling privat di hidup kalian tiba-tiba jadi tontonan jutaan orang? Di Bedah Kasus ini, kita bakal telusuri gimana sih sebuah skandal itu lahir, menyebar gila-gilaan, dan pada akhirnya ngubah cara kita memandang privasi dan etika digital. Oke, langsung aja kita bahas. Kalian lihat angka 10 di sini? Ini bukan sekedar angka acak, teman-teman. Angka ini mewakili 10 tahun penderitaan trauma yang luar biasa dalam, sampai ke titik munculnya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup yang dialami oleh Luna Maya. 10 tahun bersembunyi karena komentar publik yang literally nggak ada hentinya gara-gara data pribadinya bocor. Jadi, dari awal, aku pengen kita semua sadar, taruhan di balik layar ponsel kita itu besar banget. Ada nyawa dan mental manusia sungguhan yang hancur waktu privasi mereka dirampas. Nah, untuk paham gimana siklus yang merusak ini bekerja, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari anatomi skandal yang viral, terus ngelihat gimana mekanisme pemerasan digital itu jalan, masuk ke psikologi di balik permaluan massal, nyenggol sedikit soal hukum UU ITE-nya, dan terakhir, kita bakal ngomongin soal evolusi empati kita. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, anatomi skandal viral, dari yang tadinya sangat privat jadi tontonan publik. Coba deh kita tarik mundur ke kasus penyanyi dangdut Maria Eva di tahun 2006. Ada satu fakta yang super mengejutkan di sini. Ternyata konten digital pribadi itu bisa aja ibaratnya tertidur pulas selama bertahun-tahun loh. Di kasus Maria Eva, rekamannya itu diambil pakai kamera HP 2 tahun sebelum akhirnya bocor. Bayangin aja. Ini nunjukin kalau jejak digital dari masa lalu, yang mungkin pemiliknya aja udah lupa, itu bisa tiba-tiba meledak jadi fenomena viral yang menghancurkan kapan aja, tanpa aba-aba. Dan begitu kontennya meledak di zaman sekarang, wow, kecepatannya benar-benar mengerikan. Cuma butuh 19 detik, ya? Video 19 detik yang nyeret nama Gisela Anastasia itu langsung meledak jadi trending di Twitter. Terus, video 87 detik di kasus Rebecca Klopper itu menyebar luar biasa masif lewat Telegram. Platform digital zaman now itu udah bukan cuma sekedar tempat nyimpen data, tapi udah jadi akselerator yang nggak kenal ampun. Ini bikin kita mikir keras kan, seberapa jauh sih tanggung jawab etis platform ketika privasi seseorang terbang dari satu HP ke jutaan HP lain cuma dalam hitungan menit? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, mekanisme pemerasan digital. Di sini, kita bakal geser sedikit fokusnya. Kita nggak lagi ngeliatin korbannya, tapi kita mau bongkar sisi gelap kriminal yang sering jadi dalang utamanya. Nah, hal yang paling menarik dari poin di sini adalah proses pemerasannya itu benar-benar terencana dan dingin banget. Coba kita lihat apa yang dialamin sama Gabriela Larasati. Jauh sebelum videonya tersebar ke publik, ada oknum yang sadar betul mereka pegang konten privat itu secara ilegal. Dan mereka mulai ngancem secara sistematis. Mereka minta uang dengan nominal tertentu dan jadikan ancaman dibikin viral sebagai senjata utama. Jadi tolong diingat ya, ini tuh bukan cuma soal pelanggaran privasi biasa. Ini udah masuk ke ranah kejahatan cyber yang sangat terstruktur. Kita lanjut ke bagian ketiga, psikologi permaluan massal di era online. Coba sekarang kita pakai kacamata psikolog sosial bentar ya, buat paham gimana sih tatapan publik yang intens itu bisa benar-benar bikin mental seseorang hancur lebur. Kalian perhatiin deh, gimana manusia bereaksi waktu ada di bawah tekanan gila-gilaan. Awalnya, pasti ada insting buat bertahan hidup. Muncullah penyangkalan gara-gara panik. Ini kejadian banget di kasus Cut Tari tahun 2010, apalagi saat itu dia masih berstatus istri orang. Tapi di sisi lain, dorongan dari masa digital itu gede banget sampai akhirnya nyiptain pengakuan yang nggak bisa dihindari lagi. Netizen di internet itu seolah-olah berubah jadi hakim garis keras yang nuntut kebenaran mutlak tanpa ampun sedikit pun. Dan dampak nyata ke mental mereka itu parah banget. Balik lagi ke apa yang diakui Luna Maya setelah 10 tahun berlalu dari kejadian 2010 itu. Cyberbullying yang datang bertubi-tubi dari masyarakat itu dampaknya super destruktif. Menghilang dari panggung hiburan tuh bukan sekedar jeda karir ya teman-teman. Itu murni cara dia buat bertahan hidup dari tekanan psikologis yang saking beratnya sampai mendorong dia ke ambang batas buat mengakhiri hidup. Sebegitu hancurnya mental seseorang saat dihakimi jutaan orang yang bahkan nggak dia kenal. Oke, sekarang bagian keempat, hukum dan UU ITE. Internet emang kerasa kayak dunia bebas, tapi ingat kita tetap diikat sama hukum dunia nyata yang sangat tegas. Di Indonesia, batasan ini diatur jelas banget di pasal 27 ayat 1 UU ITE. Simpelnya, ini tuh instrumen hukum yang dipakai buat ngasih sanksi ke siapa aja yang nyebarin materi elektronik yang melanggar kesusilaan. Dan hukum ini beneran ditegakin loh. Kita bisa lihat dengan jelas di kasus prostitusi online awal tahun 2019 yang libatin Vanessa Angel, di mana beliau kena sanksi karena diduga ngirim foto dan video vulgar miliknya. Jadi aturannya itu nyata dan ada giginya.
Dan tabel ini dengan brilian mengilustrasikan gimana konsekuensi hukum dari kasus-kasus kayak gini tuh terus berevolusi. Di tahun 2010, Ariel Noah sampai harus masuk penjara buntut dari skandal videonya. Maju ke 2019, sanksi UU ITE menjerat Vanessa Angel. Dan kalau kita lihat yang paling baru nih, di kasus Audrey Davis, kita bisa lihat gimana kepolisian ngelakuin investigasi modern yang mendalam banget buat mengusut tuntas siapa penyebarnya. Hukum kita tuh terus bergerak nyesuaiin sama dinamika teknologi. Masuk ke bagian terakhir kita, evolusi empati dan etika digital. Sekarang, waktunya kita putar cerminnya dan ngelihat ke diri kita sendiri sebagai audiens. Gimana sih reaksi kita berevolusi? Kalau kita amatin reaksi publik Indonesia, spektrumnya tuh luas banget. Dulu, respons default kita itu pasti cyberbullying brutal, ngejudge habis-habisan secara moral, dan maksa tokohnya buat ngaku saat itu juga. Tapi, seiring berjalannya waktu, pas kita mulai sadar ada ancaman pemerasan di baliknya, kayak di kasus Gabriela tadi, atau betapa kejinya penyebaran konten ini, kita mulai belajar empati. Pelan-pelan mulai ada pergeseran mindset. Kita sadar, ini tuh bukan melulu soal skandal asusila, tapi ini benar-benar soal pencurian dan pelanggaran privasi tingkat dewa. Jadi di akhir bedah kasus ini, ada satu pertanyaan krusial yang harus kita tanyain ke diri sendiri tiap kali buka sosmed. Apakah kita ini cuma sekedar konsumen pasif yang doyan banget sama gosip viral, atau sadar nggak sadar, tiap kali kita ngeklik, nge-share, dan ninggalin komentar, kita tuh lagi ikut andil dalam siklus penghancuran digital ini. Ini buat bahan renungan kita bareng ya, supaya kedepannya kita bisa jauh lebih bijak di ruang digital. Makasih banyak udah ngikutin bedah kasus hari ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.